di hamparan laut yang luas. Di atas peri aku berada. Dari Bandar Lampung ingin pulang ke Jakarta. Aku duduk di tepi kapal bersama segelas kopi dan sebatang rokok. Kemudian datang pria parubaya yang berasal dari Medan. Dia duduk di seberangku, menanyakan aku, "Apa pekerjaanmu?" Aku jawab dengan sejujurnya, aku adalah karyawan resto. Sambil meminum kopiku dan menghisap rokokku, memandang luas lautan. Hari itu malam gelap, aku tidak bisa melihat apapun. Jadi aku hanya bisa mendengar suara lelaki parubaya itu. Lalu dia mulai bercerita. Aku punya seorang anak laki-laki. Dan kemudian hari pergi ke Jakarta. Banyak harapan yang dia ingin dapat di Jakarta. Hanya bermodalkan ijazah SMK-nya. Ijazah yang dari daerahnya. Dia beranjak. Dia terus mengabariku, kata lelaki parubaya itu. Mengabariku, aku sedang mencari pekerjaan di sini. Doakan anakmu, ayah, agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hari demi hari, minggu demi minggu, anak lelakinya itu terus mengabari. Beberapa bulan kemudian, dia tak ada kabar. Lalu lelaki parubaya itu mengabari, dan anaknya itu bercerita, "Maaf ayah, aku kira yang ada di televisi itu sungguh nyata. Aku kira yang di televisi mudah untuk aku dapatkan. Maaf ayah, sampai detik ini aku belum dapat pekerjaan apa yang aku inginkan, ayah." Maafkan aku, ayah. Lelaki parubaya itu menutup teleponnya. Dia terus bercerita kepadaku. Dalam hatinya, dan dia berkata kepadaku, "Di tanahmu ini, tanah kelahiranmu ini, pola pikirmu harus terus berkembang hidup, bertahan untuk hidup. Kau harus mampu bagaimanapun caranya menghasilkan uang. Kau beli satu bibit jati, kau tanam di lahanmu sendiri. Di kemudian hari kau jual, dan kau membelinya lagi 2 bibit jati itu
berkembang lagi, terjual lagi 2 itu. Kau bisa membeli 4 bibit sekalipun. Terus begitu sampai banyak. Kelola apa yang kita punya. Jangan cari apa yang tidak semestinya dicari. Kita tidak bisa hidup seperti mereka, kata lelaki parubaya itu. Aku terdiam, menghisap lagi rokok, dan meminum kopi yang sudah teramat dingin, terkena udara angin laut. Aku hanya mengembuskan napas. Dia menanyakan, kenapa kembali ke Jakarta? Aku harus bekerja. Aku jawab itu. Kenapa kau tidak pulang saja? Aku hanya diam. Di tanah kelahiranmu pasti kau mempunyai sepetak tanah. Kau rawat dengan baik, kau kelola dengan baik itu. Karena itu milikmu. Kau harus bisa memperbesarnya. Dari semua cerita itu, aku ingin pulang lagi. Aku ingin kembali lagi bersamamu. Namun aku tidak bisa. Aku harus menghidupinya dengan bekerja keras di Jakarta. Walau mestinya aku tahu aku tidak bisa berkembang lebih pesat di sana. Aku hanya terdiam di satu titik itu saja. Karena aku ingin melangkah pun tidak ada jembatan. Tak ada uluran tangan. Yang pasti tidak ada orang dalam. Aku tidak mempunyai itu. Aku berjalan dengan sendirinya. Aku hanya bisa berharap. Ya, memang berharap dengan yang tidak pasti itu sama saja bunuh diri. Tapi demi menghidupi, aku rela mati. Lelaki parubaya itu lalu berdiri dan memukul punggungku. Sehat, semangat. Itu yang dia katakan sebelum pergi dari. Dia pergi dan menghisap rokoknya. Dan aku menyalakan rokokku kembali dan berkata terima kasih untuk cerita hidup hari ini. Di malam ini, di atas feri ini, dan di atas laut lewas ini. Sehat, Pak. Semoga anakmu menjadi kebanggaanmu di esok hari. Dan aku berharap kalau tidak, tolong tetap hargai dia. Karena dia sudah berjuang mati-matian untuk. Dia rela tak membeli apapun demi mengirimkan uang untuk